土水の層根性度。 Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gua akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki. Dan sekarang udah nyampe ke episode ke-6. Nah, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selek meu. Di awal scene kita ditunjukin turnamen tanding pedang yang nampaknya udah memasuki babak kedua akan segera dimulai. Dan peserta pertama tentunya adalah Seika Lamprock dan lawannya adalah sang pengguna boneka, yaitu Labiner. Di babak sebelumnya Labiner membuat musuhnya nggak bisa mendekatinya sama sekali. Dan apakah kali ini akan bertahan melawan Babang Seika? Labiner bilang kalau golem miliknya itu dibuat khusus untuk melawan penyihir. Dan pertandingan pun dimulai. Tiba-tiba Seika memanggil salah satu rohnya yang dengan cepat memotong golem Labiner hingga berkeping-keping. Dan Labiner pun kepanikan hingga akhirnya ia pun menyerah. Dengan hal itu Seika lah pemenangnya. Dan saat memasuki terowongan, Seika ngomong ama rubahnya kalau nyaris saja ya ketahuan memanggil rohnya, karena teknik pemanggilan dilarang dalam turnamen itu. Jika ketahuan dia akan didiskualifikasi. Sesampainya di tribun, ia pun menemui Eva dan Amu. Dan Amu bilang kalau Eva itu kepikiran sama Seika. Setelah ngelihat pertandingan Kail tadi, dia bilang kalau sebaiknya Seika mengundurkan diri. Seika pun bilang kalau dia akan baik-baik saja dan kembali dengan selamat. Amu bilang kalau Seika itu terburu-buru menyelesaikan pertandingan, membuat pertarungannya jadi nggak asik. Dan Amu juga menanyakan jika Seika jadi juara, apakah dia akan bergabung dengan penjaga kerajaan. Dan Seika bilang kalau dia akan menolaknya. Dan setelah gak lama berbacot-bacotan, pertandingan kedua pun akan dimulai. Yang rupanya peserta kali ini adalah Mabel Crane. Seika bilang kalau di babak sebelumnya Mabel juga menang dengan sangat mudah. Tapi apakah kali ini dia akan bisa memenangkannya dengan mudah lagi? Dan lawannya kali ini adalah Holo, penyihir tanah yang kuat dengan bakat tak terukur. Dan saat pertandingan dimulai, inilah yang terjadi. Ngelihatnya membuat mereka bertiga tercengang dengan kekuatan Mabel yang seperti itu. Anjay, ini murid baru overpower juga nih, buset. Seika bilang kalau mungkin itu sihir gravitasi untuk memperberat pedang dan berlatihnya puluhan kali lipat. Amu bilang kalau bukankah teknik itu sangat sulit, karena kalau berat dia sendiri takkan bisa memegangnya. Mabel itu melancarkan sihir tepat setelah dilempar atau sebelum kena. Dan anehnya lagi, hal itu Mabel lakukan tanpa ramalan mantra. Hal itu juga membuat Seika berpikir keras, karena teknik pedang yang seperti itu bukan hal yang mudah untuk dikuasai. Dan setelah itu inilah yang terjadi. Mabel membuat lawannya terpojok hingga membuatnya menyerah. Dan pada akhirnya Mabel berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan saat Seika mendengar Mabel yang dijuluki pahlawan, membuatnya bertanya-tanya. Amu bilang kalau pahlawan kedua dalam sejarah juga bernama Mabel dan senjatanya juga sama. Mungkin itulah alasannya. Dan di malam harinya nampak seseorang yang tengah mengirim surat melalui merpati. Tapi tiba-tiba aja merpati itu malah disergap sama burung lain yang rupanya itu adalah ulah Seika. Dan rupanya pria itu adalah mata-mata iblis. Ada banyak hal yang ingin Seika tanyakan padanya. Salah satunya pesan yang ia berikan pada merpati itu. Dan tiba-tiba aja pria itu akan menusuk Seika dari belakang. Tapi Babang Seika kembali menggunakan Mokuton milik Hashirama yang membuatnya nggak bisa bergerak.
Babang Seika nih bos, senggol dong. Dan Seika bilang kalau dia mendengar obrolannya saat dia dengan seorang informan. Pria itu bilang kalau seharusnya nggak ada orang yang di lokasi itu. Yang rupanya Seika ngelihatnya melalui Shikigami yang sudah dia letakkan di seluruh kota. Dan Seika menanyakan apa yang akan dia laporkan itu. Tapi pria itu nggak bakalan sudi bilangnya. Meski disiksa sekaligus, mustahil dia akan memberitahukan yang sebenarnya. Kalau begitu Seika akan bicara dengan jiwanya. Dan tiba-tiba aja Satori. Seika memanggil Satori, salah satu rohnya yang bisa membaca pikiran seseorang. Dan langsung ke intinya Seika menanyakan kepada siapa dia melapor. Dan dengan mudahnya Satori langsung membaca pikirannya. Yang rupanya ia melapor pada Bolbovis, Baron Pembantai. Dan Seika juga menanyakan siapa bosnya. Dan Satori bilang kalau bosnya itu adalah Adipati L. Edentrade. Dan Seika ngomong kalau nggak salah lagi keduanya itu adalah iblis. Dan Satori bilang kalau itu benar sekali. Dan nampaknya Satori bilang Lowick, wilayah iblis arah timur laut, dekat perbatasan kekaisaran. Sumber daya perdagangan terletak di luar kota. Seika mengira kalau semua itu pasti ada sangkut pautnya dengan pahlawan. Yang rupanya pahlawan yang ia mata-matai adalah Mabel Crane. Dia menganggapnya pahlawan karena tahun kelahirannya cocok dengan ramalan. Jenis kelaminnya sama dan warna rambutnya juga persis dan dia juga sangat kuat. Selain itu mata-mata dan pembunuh yang mereka utus ke akademi tahun lalu menghilang bersamaan. Tapi ada keanehan di tahun Mabel mendaftar masuk. Dan kemungkinan salah informasi. Dan juga rumornya Mabel Crane adalah sang pahlawan. Dan semua informan juga membicarakannya. Dan karena Seika udah tahu semua yang ia inginkan, dia pun melepas jutsu Mokutonnya. Dan sebagai hadiah untuk Satori, Seika menyuruhnya untuk memakannya. Dan tiba-tiba pria itu pun langsung dimukbang sama Satori hingga nggak tersisa. Dan tiba-tiba aja Satori membaca pikiran Seika. Mendengarnya membuat Seika marah dan akan membunuhnya. Satori pun nampak ketakutan dengan aura Seika dan kembali lagi ke dalam kurungannya. Dan ia pun memanggil burung yang tadi dan mengambil surat yang ada di merpati itu. Dan rupanya Seika nggak tahu cara memecahkan kode pesan. Tapi setidaknya ia tahu tujuan pihak akademi, yaitu membuat pahlawan palsu Mabel menang dan menarik perhatian. Mereka harus menjauhkan pahlawan asli yaitu Amo. Saat Cordell menemukan Amo, akademi juga mungkin mendapatkan informasi itu. Tapi setelah itu hanya pihak iblis saja yang kehilangan informasi kalau Amo adalah pahlawan. Soalnya Seika membunuh mata-mata dan yang tahu informasi itu. Dan setelah begitu lama Seika berbacot-bacotan dengan rubahnya itu, Shin pun pindah di keesokan harinya, yang dimana Kyle si pengguna mata iblis menang mudah di pertandingan kedua. Dan kesatria muda bernama Reynas menang mudah di pertandingan keduanya dengan sihir api dan air. Dan saat berjalan di terowongan, Seika berpapasan dengannya. Reynas bilang kalau dia menunggu pertandingannya dengan Seika di final. Jadi Seika jangan sampai kalah sebelum itu. Seika pun memasuki pertandingan ketiganya. Dan lawannya kali ini adalah pembangkit mayat. Dan tiba-tiba dan Mabel juga menang dengan mudah. Terus saat Seika kembali di terowongan, Mabel menyapanya. Dan rupanya si Mabel malah meminta Seika untuk menyerah saat pertandingan semifinal nanti. Dan Seika pun auto menolaknya dan bilang kalau Mabel mau ke final, kalahkan dia dengan adil dan jujur. Mabel bilang kalau Seika itu sangat kuat, jadi dia nggak akan menahan diri. Dan setelah itu karena pertandingan Kyle dan Reynas berlalu dengan sangat cepat, babak semifinal pun akan diadakan di hari itu juga. Dan para peserta mulai memasuki arena pertandingan. Kesatria sihir yang menguasai 4 elemen, Reynas Keiburun. Dan lawannya adalah pembunuh terbesar di turnamen itu. Apakah akan banyak darah bercucuran kali ini? Dan yaps, pendekar mata iblis Kyle mati.
Mereka berdua adalah peserta yang banyak diperbincangkan. Pertandingan pun dimulai dan tiba-tiba Kyle menang dengan agak mudah karena rupanya dia juga bisa menggunakan sihir kegelapan, yang mana tekniknya itu sama seperti Seika. Dia menusuk bayangannya sendiri ke dalam bayangan musuh. Dan singkat cerita, di malam harinya nampak Seika yang sedang istirahat di kamarnya dan tengah mengobrol dengan Rika yang mengajaknya tidur bareng karena udah berabad-abad dirinya udah nggak tidur sama si Seika. Tiba-tiba aja si Mabel malah menyerang Seika. Ada orang lagi mau tidur malah digerebek. Set. Mabel dapat menahan beberapa serangan Seika dan Seika mengakui kalau dia itu kuat. Dan kalau dia mengincar nyawanya, membiarkannya pergi akan berbahaya. Bapac yang merasa terganggu itu pun nyamperin mereka. Tapi malah kena semprot sama si Mabel. Dan Seika juga udah memutuskan karena dia udah repot-repot datang di tengah malam, Seika pun akan menemaninya hingga menghabiskan waktu di malam hari itu. Dan yaps, itulah akhir dari anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki episode ke-6. Wedeh, nampaknya Mu memang berniat menyerang Seika dan membunuhnya. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Dan kayaknya di keesokan harinya pertandingan mereka berdua akan dimulai. Apakah Seika akan dengan mudah memenangkan pertandingan itu? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu!